Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Mubin dengan nomor induk mahasiswa 0110219129 TI 04 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Nah, pada kesempatan ini saya ditugaskan pada pertemuan ke-15, yaitu untuk dibuatkan eh, sesi video ya, sesi video untuk menjelaskan lebih detail terkait SRPCA atau Segment Routing Path Computation Element. Baik, untuk tugas ke-15 ini saya searching di Google, kemudian mendapatkan uh, 2 halaman dari website resminya Cisco, yaitu terkait SRPCA ini. Nah, SRPCA ini menyediakan fungsionalitas PCA stateful yang memperluas fungsionalitasnya. Kemudian di sini SLPC ini didukung pada MPLS, yaitu data plane dan IPv4 control plane. Kemudian di sini juga untuk platform yang direkomendasikan, di sini ada Cisco iOS XRV 9000. Nah, di halaman ini juga dijelaskan apa itu SLPCA, kemudian bagaimana konfigurasinya, PCA inisiasi, kemudian ada ACL support. Nah, mungkin di sini saya tidak menjelaskan semuanya, hanya sebagian kecil dari SRPC ini. Nah, SRPC ini memecahkan masalah khusus perhitungan jalur antar domain untuk MPLS TA Label Switching Path atau LSP ya di sini. Kemudian ketika router head end tidak memiliki topologi jaringan lengkap, misalnya ketika head end dan router tail end ini LSP-nya berada di area EGP yang berbeda. Nah, PCI ini menggunakan router area border router atau ABR untuk menghitung TLSP yang mencakup beberapa EGP serta perhitungan inter AS TLSP. Kemudian PCI ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan arsitektur secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, untuk komponennya ini, nah di sini sebentar. Yang pertama, nah di sini ada Path Computation Element atau PCI sendiri, yaitu mewakili modul perangkat lunak yang dapat berupa komponen ataupun aplikasi yang memungkinkan router untuk menghitung jalur dengan menerapkan serangkaian batasan antara setiap node dalam database topologi TE, topologi database. Kemudian PCI ini ditemukan melalui EGP. Lalu selanjutnya ada PCC atau Path Computation Client. Nah, di sini merupakan sebuah modul perangkat lunak yang berjalan pada router yang mampu mengirim dan menerima permintaan komputasi jalur dan respon ke dan dari PCA. PCA ini biasanya adalah LSR atau Label Switching Router. Kemudian selanjutnya ada PCAP atau PCC PCA Communication Protocol. Di sini bertindak sebagai untuk menentukan bahwa PCAP ini adalah protokol berbasis TCP dan menentukan sekumpulan pesan dan objek yang digunakan untuk mengelola sesi PCAP serta untuk meminta dan mengirim jalur untuk LSPTA multidomain. Kemudian di sini PCAP ini digunakan untuk komunikasi antara PCC dan PCE serta antara dua PCE lainnya dan menggunakan ekstensi EGP untuk menemukan PCE secara dinamis. Kemudian selanjutnya di sini ada SRPCP ini mempelajari atau mendapatkan informasi topologi melalui EGP ataupun seperti OSPF ataupun ISIS atau melalui BGP link state BGPLS. SRPC ini mampu menghitung jalur dengan menggunakan beberapa metode. Di sini yang pertama ada TE metric. Dia menggunakan TE metric dalam perhitungan jalurnya untuk mengoptimalkan metrik TE kumulatif. TE ini traffic engineering ya teman-teman. Kemudian ada EGP metric. Dia menggunakan EGP metric dalam perhitungan jalurnya untuk mengoptimalkan jangkauan. Kemudian ada LSP disjointness. Di sini menggunakan algoritma komputasi jalur untuk menghitung sepasang LSP yang disjoint.
jalur disjoint ini dapat berasal dari head end yang sama ataupun head end yang berbeda. Kemudian mengacu pada jenis sumber daya yang tidak boleh digunakan bersama oleh dua jalur yang dihitung. Kemudian di sini ada isyarat PCE mendukung perhitungan jalur disjoint. Ada link, node, SLRG, dan SLRG node. Nah, untuk link ini, untuk menentukannya, link tidak dibagikan pada jalur yang dihitung. Kemudian untuk node, menentukan bahwa node tidak dibagi pada jalur yang dihitung. SLRG ini menentukan bahwa tautan dengan nilai SLRG yang sama tidak dibagikan pada jalur yang dihitung. Kemudian ada SLRG node, menentukan bahwa SLRG ini SLRG dan node ini tidak dibagi pada jalur yang dihitung. Nah, di sini saat permintaan pertama diterima dengan ID grup terpisah, yaitu yang diberikan, LSI pertama dihitung, kemudian penyandian jalur terpendek dari sumber pertama ke tujuan pertama. Lalu saat permintaan LSP kedua diterima dengan ID grup yang terpisah, ID grup terpisah yang sama, informasi yang diterima di kedua permintaan digunakan untuk menghitung dua disjoint jalur. Satu jalur dari sumber pertama ke tujuan pertama dan jalur lain dari sumber kedua ke tujuan kedua. Nah, kedua jalur ini dihitung pada waktu yang sama. Nah, ini untuk konfigurasinya mungkin nanti teman-teman bisa dicek sendiri di website resminya Cisco. Seperti ini, dan juga sudah dijelaskan apa saja sih istilahnya konfigannya dan dijelasan juga fungsinya. Mungkin langsung aja untuk cara kerjanya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi topologi jaringan. Nah, jika sudah mengumpulkannya, lalu yang kedua menentukan jalur yang sesuai dengan kriteria. Nah, dengan topologi atau informasi yang didapat dari topologi, maka untuk menentukan jalur itu kita bisa menggunakan parameter seperti ketersediaan bandwidth, delay, jalur terpendek atau kombinasi dari kriteria tersebut. Lalu yang ketiga untuk menentukan label segmen. Nah, PCI ini bisa menentukan label segmen yang digunakan untuk setiap jalur dihitung. Nah, setelah kita memberikan label, selanjutnya kita tinggal penyampaian informasi jalur. PCI ini menyampaikan informasi jalur yang dihitung kepada elemen-elemen jaringan yang relevan seperti LSR yang menggunakan jalur tersebut. Dan yang terakhir monitoring dan optimasi. Nah, jika sudah melakukan urutan yang tadi, selanjutnya tinggal monitoring. Kemudian jika ada yang perlu dioptimalkan, maka kita optimasi disesuaikan dengan kondisi jaringan yang berubah. Jadi intinya untuk SRPC ini digunakan untuk menghitung SL yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh operator jaringan. Kelebihannya yaitu ada efisiensi, kemudian fleksibilitas, skalabilitas, support traffic engineering yang lebih baik, multi protokol support, dan automation. Jadi pada keseluruhan PCI ini dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi, kemudian fleksibilitas. Selain dari kelebihannya, istilahnya implementasinya memerlukan konfigurasi yang cukup rumit dan membutuhkan keterampilan khusus dari operator jaringan. Tadi untuk konfigurasinya ada di bagian sini. Kemudian kekurangannya tentunya tadi untuk konfigurasinya yang rumit. Yang pertama, kemudian memerlukan perangkat tambahan. Nah, perangkat ini contohnya seperti server PCE, yaitu untuk digunakan menghitung jalur dan perangkat tambahan lainnya seperti monitoring dan optimasi. Lalu ada juga kekurangannya itu ketergantungan pada kondisi jaringan. Istilahnya jika pada jaringannya ada perubahan, maka istilahnya harus dikonfigurasikan ulang. Kemudian ada keterbatasan dalam beberapa kondisi, lalu ada kurangnya dukungan dari beberapa vendor dan kebutuhan akan lisensi. Lisensi ini digunakan untuk menggunakan fitur PCA. Untuk kesimpulannya, SRPCA ini adalah komponen yang digunakan untuk menghitung jalur SR yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh operator jaringan. Nah, kriteria ini meliputi kesetiaan bandwidth, delay, jalur terpendek, atau kombinasi dari kriteria tersebut. Nah, PCI ini menentukan label segmen yang digunakan untuk setiap jalur yang dihitung dan menyampaikan informasi jalur yang dihitung kepada elemen-elemen jaringan yang relevan seperti LSR yang akan menggunakan jalur tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman-teman tinggal dicek aja di website resminya Cisco. Mungkin untuk pemahaman saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.